Hai Sobat Queen, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk video ini, saya akan menceritakan alur cerita film Inuyashiki. Inuyashiki merupakan film dari Jepang tahun 2018 yang merupakan adaptasi dari manga yang berjudul sama, Inuyashiki. Film ini menceritakan tentang seorang pria tua yang bernama Ichiro Inuyashiki yang diperankan oleh Nirotake Kinashi. Inuyashiki yang bekerja di perusahaan dan dia tidak dihormati oleh keluarganya. Dan suatu hari terjadi insiden ledakan yang membuat Inuyashiki mempunyai kekuatan dan menggunakannya untuk menolong manusia. Di sisi lain, Shishigami Hiro yang diperankan oleh Takeru Sato, seorang anak SMA yang berada di insiden itu juga yang menggunakan kekuatannya untuk memusnahkan orang yang telah memusuhinya. Yuk nggak usah berlama-lama lagi, kita capcusin aja ke filmnya. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang baru pindah. Anak-anak mereka tidak senang dengan rumah barunya. Sesampainya di sana, mereka merasa kelaparan. Sang ayah, Ichiro Inuyashiki, menawarkan beberapa roti ke mereka. Tapi mereka menghiraukannya dan meninggalkan Inuyashiki sendirian di rumah. Inuyashiki tidak dihormati oleh keluarganya karena dia kurang tegas dan berpenghasilan minim. Di perusahaan pun Inuyashiki sering dimarahin oleh atasannya karena dia tidak menjual produk perusahaannya sampai target yang telah ditentukan. Di saat pulang, Inuyashiki tidak sengaja melihat pemuda yang dipalak oleh preman-preman. Karena merasa takut, Inuyashiki berbalik arah. Tapi naasnya anaknya Mari melihatnya dan merasa kecewa melihat ayahnya yang begitu pengecut tidak membantu pemuda itu. Malah melarikan diri dan itu membuat Mari tambah tidak menghormati ayahnya. Sesampainya di rumah, Inuyashiki duduk terdiam dan tiba-tiba ada anjing yang diusir oleh majikannya menghampirinya. Anjing itu bernama Hanako. Istrinya datang dan memberikan surat. Rupanya surat itu berisi hasil tes kesehatan Inuyashiki yang memberitahukan kalau dia mempunyai kanker dan sudah stadium 4. Dokter meminta Inuyashiki untuk memberitahukan keluarganya. Dan di saat dia akan pulang tanpa sengaja, Inuyashiki mendengar percakapan suster dan dokter kalau hidup Inuyashiki tidak lama lagi. Inuyashiki mencoba menelepon istri dan anak-anaknya, tapi tak satu pun mereka mengangkat panggilan telepon dari Inuyashiki. Kasihan sekali. Saat berkumpul pun, Inuyashiki tidak mampu memberitahu tentang penyakitnya kepada anggota keluarganya. Sang istri yang tidak suka akan anjing menyuruh Inuyashiki untuk membuangnya. Walaupun Inuyashiki menyukai anjing itu, tapi dia tidak berdaya untuk menolak membuang anjingnya. Harusnya tegas dong jadi bapak, greget juga. Saat dibuang, anjing Hanako terus mengikuti Inuyashiki sampai taman. Di saat itu juga dia menyadari kalau hanya anjingnya saja yang peduli kepada dirinya. Di sisi lain ada seorang pemuda yang sedang duduk sendirian. Pemuda itu adalah Shishigami Hiro. Tiba-tiba ada cahaya dari langit yang semakin lama cahaya itu bersinar terang dan terjadi ledakan. Inuyashiki terbangun dan melihat hari sudah pagi. Di rumah, dia diomeli karena tidak pulang. Sang istri menduga kalau Inuyashiki tidak pulang karena mabuk. Inuyashiki memakan sup miso buatan istrinya yang dirasakannya tidak terasa apa-apa dan terasa hambar. Inuyashiki pun merasa kehausan dan meminum banyak sekali dan itu membuat keluarganya keheranan. Di dalam kamar, Inuyashiki merenung. Dia bisa melihat tanpa bantuan kacamatanya. Tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan asap.
Sontak saja Inuyashiki panik, membuka bajunya dan memeriksa tubuhnya. Kuku tangan tiba-tiba terbuka, dan saat memegang tangannya, dia kaget karena tangannya berubah menjadi senjata yang sangat canggih. Dan senjata itu mengeluarkan makanan yang telah dimakannya pada saat sarapan tadi. Dan dia pun terkejut melihat kepala terbelah dan melihat dia sudah menjadi robot. Si Shigami Hiro mengunjungi temannya yang sudah lama tidak bersekolah. Dia adalah Ando. Ando sering dibully dan dipalak oleh teman-temannya di sekolah. Hiro mengajak Ando ke balkon untuk menunjukkan sesuatu. Dan Hiro pun menunjukkan jarinya ke langit sambil mengikuti arah burung terbang dan dia pun menembaknya. Bang! Hiro juga membawa Ando ke basement dan Hiro mengendalikan semua mobil dengan kekuatannya. Dan merubah dirinya menjadi robot sama seperti Inuyashiki. Inuyashiki sekali lagi kena marah oleh atasannya dan dia diancam akan dipecat karena tidak mencapai target. Di saat pulang, Inuyashiki tidak sengaja melihat burung yang sudah sekarat akibat tembakan dari Hiro. Inuyashiki memegang burung itu dan terlihat teknologi yang canggih. Dan burung itu pun sehat dan kembali terbang. Inuyashiki tiba-tiba mendengar seseorang yang meminta pertolongan. Dia pun menghampiri sumber suara yang rupanya itu adalah seorang ibu yang memohon kepada dokter untuk menyembuhkan anaknya yang sudah dinyatakan tidak bisa tertolong lagi. Inuyashiki masuk ke ruangan anak itu. Dia memegang wajah anak itu dan perlahan anak itu tersadar. Ibu yang mendengar anak itu menghampiri dan terkaget ada orang asing di kamar anaknya. Dokter memeriksa anak itu merasa kaget karena anak itu sudah sehat. Inuyashiki yang melihatnya merasa senang dan bangga. Dia akhirnya bisa berguna juga. Ando pun masuk lagi ke sekolah dan diikuti oleh Hiro di belakang. Preman sekolah menghampiri Ando yang sudah berani masuk kembali ke sekolah dan akan memalak uangnya. Hiro yang berada di dekat Ando meminta preman itu untuk bersikap baik kepada Ando. Preman itu tidak senang, kemudian mendekati Hiro. Hiro kemudian memegang tangan sang preman itu dan membuat dia merasa kesakitan. Karena Hiro yang sekarang bukan manusia biasa, tetapi seorang robot. Hiro yang kesal dengan preman itu mengacungkan jari ke arahnya, seraya akan menembaknya. Tapi tindakan itu langsung dihentikan oleh Ando. Di sekolah, Hiro yang pendiam dan pemurung itu ternyata ada cewek yang naksir dan menyatakan cintanya. Cewek itu bernama Watanabe Shion. Hiro yang mendengar pengakuan Shion mengucapkan terima kasih dan merasa senang, dan dia pun pergi meninggalkannya. Ibu Hiro menyuruh Hiro untuk mengunjungi ayahnya. Hiro merupakan anak broken home. Sang ayah mencampakkan ibunya demi gadis yang lain. Di rumah ayahnya Hiro, dia disambut gembira oleh adik-adiknya. Dan di saat dia melihat keluarga baru ayahnya yang bahagia, dia merasa tidak senang dan merasa iri karena dia sejak kecil merasa kesepian dan ibunya dicampakkan. Hiro pun mengacungkan jarinya ke arah ayahnya. Di saat pulang, dia mendengar sebuah keluarga yang bahagia dan dia benci akan keluarga bahagia. Hiro menghampiri mereka dan tanpa sebab menembak mereka. Inuyashiki yang mempunyai pendengaran yang super mendengar seseorang minta tolong dan langsung menghampirinya. Saat tiba di lokasi, Hiro menembak Inuyashiki dan kemudian pergi menggunakan jet yang ada di punggungnya. Inuyashiki yang sekarang bukan manusia biasa selamat dari tembakan Hiro. Besoknya kejadian itu tersebar dan disiarkan di TV. Ando yang merasa itu perbuatan Hiro meminta untuk berhenti melakukannya dan jangan mendekatinya.
Di rumah, ibu Hiro meminta Hiro untuk tinggal bersama keluarga ayahnya karena ibunya tidak akan lama lagi bertahan dari kankernya. Hiro yang mendengar itu merasa sedih karena ibunya merahasiakan penyakitnya dan memeluk erat ibunya. Takeshi dimarahi oleh ibunya karena ketahuan mencuri uang. Istrinya meminta Inuyashiki untuk menasehati Takeshi. Saat akan menasehati anaknya, Mari, anak tertua Inuyashiki, menimpali kalau ayahnya tidak bertanggung jawab dan tidak mampu melindungi orang-orang terdekatnya, dan memberitahukan juga kalau adiknya sudah dibully dan dipalak sejak masuk SMP. Hal itu membuat Inuyashiki termotivasi untuk lebih kuat lagi. Dia pun terbang bersama anjingnya Hanako. Inuyashiki dan Hanako mendarat tepat di taman yang dulu pernah terjadi insiden ledakan, dan rupanya di sana ada Ando yang sedang duduk. Inuyashiki jadi teringat kembali dan menceritakan semua ke Ando, dan sejak itu pun mereka mulai bersahabat dan berencana untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Hiro. Ando melatih Inuyashiki untuk menembak sebagaimana Hiro melakukannya, walaupun sasarannya kaleng kecil dan hanya bergerak sedikit. Aduh kakek, kekuatannya kemana? Tapi itu membuat Inuyashiki menjadi kehausan dan banyak minum air. Setelah Inuyashiki selesai meminum air, dia memuntahkan kembali dan menyembur Ando yang berada dekat dengannya. Mereka pun menyimpulkan kalau kelemahan dari mesin ini yaitu tubuh Inuyashiki tidak kuat akan kandungan garam yang ada di air mineral tersebut. Saat diperiksa, ternyata kanker yang diderita oleh ibu Hiro telah hilang dan dinyatakan sudah sehat. Di perjalanan pulang, tiba-tiba saja ada sekumpulan polisi yang akan menangkap Hiro. Mereka sudah mengetahui kalau Hiro adalah pelakunya. Hiro pun kabur dan terjadi kejar-kejaran antara polisi dan Hiro. Dan terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan beberapa polisi tewas terkena peluru Hiro. Dan Hiro pun berhasil kabur dengan jet di tubuhnya. Dan itu membuat Hiro menjadi buronan yang paling dicari di seluruh Jepang. Shion pun tak sengaja melihat Hiro dan mengajak Hiro untuk tinggal di rumahnya bersama neneknya. Malamnya Hiro melamun dan bisa melihat berita lewat teknologi yang dipunyanya. Dia melihat berita ibunya yang diwawancarai. Ibunya meminta maaf atas kelakuan anaknya dan menanggung beban, dan dia pun menangis. Tidak lama dia melihat berita yang memberitahukan kalau ibunya mencoba melakukan bunuh diri karena tidak kuat menahan tekanan dari warga dan para netizen. Emang jahat-jahat tuh netizen. Berita itu pun masuk ke sebuah artikel dan terjadi banyak komentar yang menyalahkan ibunya yang tidak bisa mendidik anaknya. Dengan teknologi canggih yang dipunyanya, sekarang Hiro pun dengan mudah melacak yang menulis komentar jahat dan menggunakan video call, dan kemudian bang, orang-orang yang ditelepon olehnya mati dengan menembak menggunakan teknologi yang canggih. Shion menghampiri Hiro berharap kalau pelakunya cepat ditangkap. Hiro pun mengaku kalau dialah pelaku aslinya. Hiro bertanya apakah Shion tidak takut akan Hiro yang sekarang bukan tampak seperti manusia, dan dia membawa Shion terbang menggunakan jetnya. Shion yang sudah cinta mati kepada Hiro meminta untuk tidak meninggalkannya. Aduh, Shion bucin banget sih. Keesokan harinya, polisi mengetahui keberadaan Hiro dan menembak secara membabi buta. Hiro yang sigap langsung mendekap tubuh Shion, tapi sayangnya Shion mati tertembak dan Hiro menembaki semua polisi. Hiro pun berencana melakukan balas dendam dengan teknologinya, dan yang paling pertama dibunuh itu adalah polisi dan selebihnya warga Jepang yang telah memusuhinya.
Inuyashiki yang sedang latihan tiba-tiba mendengar banyak orang yang minta tolong. Hiro pun terus menembaki para warga. Ando menyabotase siaran Hiro yang dibantu oleh Inuyashiki, memberitahukan warga untuk tidak menggunakan HP atau alat elektronik lainnya. Tidak kehabisan ide, Hiro pun mengeluarkan beberapa roket kecil dan menghancurkan beberapa gedung. Tiba-tiba saja Inuyashiki ada di belakangnya dan menembaki Hiro. Karena Hiro seorang robot, tembakan itu tidak berasa. Dan terjadilah saling kejar-mengejar menggunakan jet di tubuhnya dan menembus gedung. Inuyashiki mendengar suara anaknya yang meminta tolong, yang kebetulan anaknya terjebak di dalam gedung yang hancur terkena roket dari Hiro. Inuyashiki menabrak pesawat. Saat berada di atap gedung, Inuyashiki meminta Hiro untuk berhenti membunuh orang. Hiro yang merasa kehausan akan meminum botol minuman yang dibawanya, dan seketika Inuyashiki menembak botol itu. Hiro pun menyerang Inuyashiki dan mengambil botol minuman yang dibawa oleh Inuyashiki. Hiro pun menembaki Inuyashiki menggunakan roket kecil. Roket itu terus mengikuti Inuyashiki. Sampai ke angkasa pun terus diikuti. Tapi di saat Hiro akan menembak Inuyashiki secara dekat, tiba-tiba saja senjata itu memuntahkan cairan yang tadi diminum oleh Hiro. Rupanya itu jebakan Inuyashiki untuk Hiro, dan itu membuat mesinnya jadi tidak berfungsi. Inuyashiki pun langsung menembak Hiro dengan roket. Inuyashiki langsung mencari anaknya yang sudah sekarat. Dia sekuat tenaga menyembuhkan anaknya. Mari pun tersadar dan merasa takut. Tapi tiba-tiba saja Hiro menendang Inuyashiki dan menembaki orang yang masih hidup di dalam gedung itu. Inuyashiki pun mencoba untuk menghentikan Hiro, tapi sayang Mari tertembak oleh Hiro. Inuyashiki terus dipukul oleh Hiro di hadapan Mari. Hiro pun membawa Mari dan akan menjatuhkan Mari dari atas gedung. Inuyashiki dengan kekuatan yang tersisa mencoba menyelamatkan anaknya. Dia bangkit dengan kekuatan super dan menghancurkan Hiro. Inuyashiki berusaha menyelamatkan Mari yang terjatuh. Mari pun terselamatkan dengan disembuhkan oleh kekuatan supernya. Dan Inuyashiki pun pergi untuk menyelamatkan yang lainnya. 1 minggu pun berlalu. Pemerintah mengumumkan kalau pelaku kejahatan Shishigami Hiro sudah tiada. Inuyashiki yang sedang sarapan dengan keluarganya bersikap seolah-olah tidak tahu semua, dan sejak itu Mari menghormati ayahnya. Seorang ayah akan selalu menjaga keluarganya dengan sepenuh hati walaupun nyawa taruhannya. Sekian alur cerita film Inuyashiki. Untuk mensupport channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru dari channel ini. Bye bye.